Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan nikmat yang tidak terukur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andriani dengan NPM 20 40 40 10 96 dari Lokal A Manajemen jurusan Manajemen angkatan 2020. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang pentingnya berbisnis yang sehat dan tantangan bisnis yang akan datang. Baiklah, apa itu bisnis yang sehat? Bisnis yang sehat merupakan bisnis yang mempunyai tingkat pendapatan yang stabil pada tiap bulannya. Kondisi ini hanya bisa terjadi jika tingkat pemasukan tidak melebihi tingkat pengeluaran. Namun, ada masalah, pemasukan yang tinggi selalu diiringi dengan pengeluaran yang tinggi pula. Tujuan bisnis sehat ialah mendapatkan keuntungan secara finansial. Bagaimana strategi dalam mengatur keuangan bisnis yang sehat? Yaitu seperti membuat laporan keuangan, menentukan porsi keuangan, buat pembukuan yang rapi, mengurangi risiko, mengontrol kelancaran kas. Nah, mengapa bisa terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat? Faktor yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi karena adanya keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut. Meskipun hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lainnya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, apa pentingnya berbisnis yang sehat? Berbisnis yang sehat memiliki peran penting, seperti sama hal dengan pentingnya etika dalam berbisnis. Nah, menyadari jika menjaga etika dengan orang lain mampu menciptakan hubungan dan relasi yang harmonis. Karena pentingnya etika dalam suatu bisnis yang sehat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan agar perusahaan mendapatkan nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat. Menurut ahli manajemen, Carlos, ia mengatakan etika bisnis adalah sebuah ajaran untuk membedakan benar dan salah yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategi yang melibatkan masalah moral. Baiklah, apa sih pentingnya dalam berbisnis yang saat ini? Yaitu kejujuran, karena ia menjunjung kepatuhan terhadap pelaksanaan komitmen dan perjanjian yang telah disepakati. Dan yang kedua, otonomi. Ia seorang yang mandiri, merupakan orang yang bisa memutuskan serta melakukan tindakan dengan dasar kemampuan sendiri dan apa yang telah dia yakinkan, serta terbebas dari tekanan, hasutan, maupun ketergantungan. Dan adanya saling menguntungkan, dan adanya keadilan, dan adanya integritas moral. Ia penting dalam sebuah bisnis karena dia teguh agar memberikan kerugian pada orang lain terkait segala tindakan dan keputusan bisnis yang ditempuh. Prinsip integritas moral juga berlandaskan pada kesadaran bahwa semua orang berhak untuk dihormati dengan cara yang sama, secara harkat. Setelah metode terakhir, tantangan bisnis di masa yang akan datang, itu seperti moral dan integritas. Dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap praktiknya. Banyak sekali kesempatan untuk meraup untung lebih besar dari klien, kompromi dengan kualitas bahan baku, serta menutupi kekurangan yang ada. Lalu yang kedua, adanya transformasi digital. Transformasi digital setiap hari makin maju dan canggih, memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Ia dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Dan yang ketiga, persaingan semakin ketat. Lagi-lagi teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasikan saluran bisnis, sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Makanya terjadinya persaingan semakin ketat nih, di belahan dunia mana saja. Dan yang keempat, sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia. Sampai biaya besar yang dikeluarkan untuk memperbarui teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu untuk menggunakannya. Dan yang kelima, perubahan masyarakat. Hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Sekian dari sosialisasi.
ataupun edukasi pentingnya berbisnis yang sehat dan tantangan bisnis di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.